Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Lentera, Literasi dan Edukasi Demokrasi bersama Bawaslu Kota Gorontalo. Ini merupakan ruang bincang interaktif yang menghadirkan refleksi dan pembelajaran dari dinamika pengawasan pesta demokrasi. Pada episode perdana ini, kita akan membahas terkait dengan menakar efektivitas pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan atau yang dikenal dengan PDPB, yang merupakan peran strategis pengawasan dan pencegahan Bawaslu Kota Gorontalo. Telah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Kota Gorontalo, yaitu Bapak Sukrin Saleh Taib SAG MPLI. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengawasan Bawaslu di masa non tahapan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Gorontalo, yaitu terkait dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Sahabat Bawaslu ingin tahu Pak Ketua, apa itu PDPB? Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama sahabat Bawaslu kami awali dulu dengan memperkenalkan podcast kita. Ini podcast yang kita sudah beri nama Lentera, Literasi Demokrasi. Insya Allah podcast ini akan menjadi wadah bagi kita semua sebagaimana disampaikan oleh Pak Iqbal untuk kita saling berbagi, berdiskusi terkait dengan literasi dan demokrasi. Dan ke depan insya Allah kita juga akan memanfaatkan teman-teman dari luar, baik itu pemantau pemilu atau yang dari pihak-pihak eksternal untuk bisa mengisi podcast bersama dengan Bawaslu. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB? Ini adalah sebuah kegiatan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 20, kemudian Pasal 201, Pasal 202, dan sampai 204, itu mengamanahkan kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU, untuk melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kenapa harus dimutahirkan? Ini berkaitan dengan upaya KPU, upaya Bawaslu, upaya penyelenggara pemilu untuk melahirkan data pemilih yang akurat, Ya. data pemilih yang mutakhir, dan data pemilih yang valid. Kepentingannya adalah untuk supaya data pemilih ini bisa terus dijaga kualitasnya, baik itu dari segi jumlah maupun dari segi kualitas dari data pemilih itu. Barangkali itu Pak Iqbal. Ya, seberapa pentingkah pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini? Kalau dari sisi pengawasan Bawaslu seperti apa Pak Ketua? Ya, yang jelas bahwa proses pemutahiran data pemilih ini sangat penting karena sebagaimana kita pahami bahwa salah satu indikator penting dalam pemilu dan pemilihan adalah data pemilih. Data pemilih ini kemudian dilakukan pemutahiran, dilakukan proses kodifikasi yang kemudian melahirkan daftar pemilih yang betul-betul akurat. Nah, daftar pemilih ini kan nanti akan digunakan oleh penyelenggara pemilu dalam proses pemilu dan pemilihan. Nah, oleh karena itu, karena data pemilih ini sangat penting, maka tentu harus dilakukan pemutahiran. Kenapa? Misalnya dalam progres pemutahiran itu kan bisa dalam progres kependudukan itu bisa ada misalnya yang meninggal, kemudian ada yang pindah, kemudian ada yang alih status dari TNI Polri. Ini yang terus dilakukan pengecekan, pengawalan, pengawasan oleh KPU dan juga oleh Bawaslu. Ya. Artinya supaya data pemilih yang nantinya akan dimasukkan dalam daftar pemilih adalah betul-betul daftar pemilih yang akurat dan terbarukan, atau dalam istilah kita itu mutakhir.
Kira-kira begitu Pak Iqbal. Ya, terkait dengan pengawasan kemarin kita sudah melakukan pengawasan, ada Coktas juga, kemudian kita melakukan uji petik terkait Ya. dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini kan tentunya ada hambatan-hambatan di lapangan. Nah, bagaimana strategi Bawaslu Kota Gorontalo dalam menghadapi hambatan tersebut, Pak Ketua, untuk melakukan uji petik daftar pemilih berkelanjutan? Baik, terima kasih Pak Iqbal, sahabat Bawaslu. Jadi proses pemutahiran ini harus dikawal oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Ini sebagai amanah dari melaksanakan peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2025 terkait dengan pengawasan PDPB. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena pertama, kami memastikan bahwa proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu betul-betul dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Ya. Dilakukan betul-betul dengan bukan hanya menunggu data, bukan proses pemutahiran di lapangan. Nah, kami Bawaslu di samping melakukan proses pengawasan ini, kita juga akan melakukan uji petik. Nah, uji petik ini kenapa? Uji petik ini untuk memaksimalkan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Misalnya, kita memastikan bahwa apa benar KPU melakukan proses pemutahiran, apa benar coklit pencocokan terbatas yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini betul-betul dilakukan, bukan hanya datang di kelurahan, kemudian mengambil data, tapi betul-betul dilakukan secara faktual. Ini harus kita lakukan uji petik. Kemudian strategi yang lain adalah semaksimal mungkin kita melakukan kunjungan, kemudian mendatangi kelurahan untuk memastikan bahwa data pemilih ini betul-betul dilakukan pemutahiran oleh teman-teman KPU. Bahkan kita Bawaslu, sahabat Bawaslu sekalian, bahkan kami ini turun langsung ke lapangan melakukan faktualisasi terhadap data pemilih tadi. Ya. Kenapa ini penting? Karena tugas pemutahiran ini tidak hanya diserahkan kepada teman-teman Bawaslu, harus juga dikawal, harus juga dilakukan oleh teman-teman kami di Bawaslu Kota Gorontalo khususnya. Nah, pada akhirnya kita berharap data pemilih ini, walaupun memang data pemilih ini kan istilah saya, ini mengurus benda hidup. Ya. Kalau mengurus benda hidup itu memang agak tantangan tersendiri. Nah, ini harus betul-betul kita lakukan. Tantangan yang kita hadapi memang luar biasa banyak. Saya berikan contoh begini, Pak Iqbal, sahabat Bawaslu. Kami menemukan data misalnya, data yang di daftar pemilih kemarin itu, data ini sering berulang. Ya. Jadi informasi dari kelurahan ini, pemilih ini selalu ada dalam daftar pemilih. Tetapi ketika kami cek di kelurahan, kemudian kami faktual, ternyata memang orang ini tidak ada. Ya. Orang ini tidak tahu sudah di mana, orang ini sudah pindah dan lain sebagainya. Ternyata ini menurut pihak kelurahan, ini memang orang ini memang dari setiap pemilu sudah tidak berada di tempat. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang kami temukan yang sudah berusia lanjut tapi tidak memiliki dokumen KTP. Ini aneh sebenarnya. Ya. Usia 50-60 tahun tapi tidak memiliki KTP. Kemudian ada juga yang data pemilih yang dinyatakan sudah meninggal, tapi ternyata secara faktual itu ada. Masih hidup. Ini tentu hal yang perlu kita perbaiki bersama, dan koordinasi yang strategi lainnya kita melakukan koordinasi dengan stakeholder yang memang terkait dengan data pemilih. Misalnya kita dengan Dukcapil, kemudian kita juga dengan kepolisian karena memastikan ada alih status dari TNI, dari kepolisian menjadi sipil dan sebaliknya. Begitu juga dengan teman dari TNI, kami juga melakukan koordinasi, dengan lapas juga melakukan koordinasi. Ini strategi atau gambaran strategi yang kita lakukan secara nyata, secara bersama-sama untuk memastikan bahwa data pemilih ini betul-betul mutakhir, valid, dan akurat. Barangkali itu Pak Iqbal. Ya, terakhir Pak Ketua, apa yang menjadi imbauan Bawaslu kepada masyarakat, karena pada saat ini kita sedang melakukan juga uji petik terkait dengan PDPB, dan juga kan Bawaslu membuka posko Iya. aduan. Nah, apa imbauan dari
Bawaslu Kota Gorontalo kepada masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini? Terima kasih. Jadi kami Bawaslu Kota Gorontalo ada beberapa hal yang perlu kami tekankan, kami himbau kepada masyarakat. Pertama, terkait dengan kelengkapan dokumen kependudukan. Jadi kami tentu sangat berharap bahwa seluruh masyarakat khususnya Kota Gorontalo ini segera mengurus dokumen kependudukan, baik itu KTP maupun akta kematian. Nah, ini yang menarik terkait dengan akta kematian. Akta kematian ini jadi di penyelenggara pemilu itu ada istilahnya, ada meninggal secara administratif, ada meninggal secara faktual. Yeah. Artinya data pemilih meninggal, ada penduduk meninggal, itu tidak bisa dihapus dari daftar pemilih ketika secara administratif dia tidak mengurus akta kematian. Makanya kenapa ada pemilih yang sudah meninggal masih ada. Yeah. Nah, ini tidak bisa dihapus oleh KPU karena tidak ada dokumen akta kematiannya. Maka kami sangat berharap masyarakat bisa melakukan pengurusan akta kematian dan juga dokumen kependudukan yang lain. Yang kedua, kami tentu sangat berharap dalam ini masa-masa non tahapan, kami juga membuka posko aduan terkait dengan proses pemutahiran data pemilih. Barangkali ada masyarakat yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan data pemilih. Kemudian yang ketiga, kami tentu sangat berharap dari stakeholder dalam hal ini yang punya kepentingan terhadap proses pemilu ini, kami tentu sangat berharap bahwa dukungan kerjasama kemitraan yang sudah dilakukan oleh kita bersama stakeholder ini betul-betul bisa diperkuat, bisa dijaga dengan baik sehingga kita melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder cukup mudah. Barangkali itu baik, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua sudah hadir perdana ini di podcast Lentera Bawaslu Kota Gorontalo. Baik sahabat Bawaslu, tadi sudah diulas oleh Ketua Bawaslu Kota Gorontalo bagaimana peran Bawaslu Kota Gorontalo dalam melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo. Tentu kami dari Bawaslu Kota Gorontalo juga meminta partisipasi dari masyarakat untuk mengawal terus proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan sampai dengan nanti tahapan pemilu selanjutnya. Terima kasih, saya Iqbal Arbi undur diri dari podcast Lentera. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.